Ya, sekarang saya akan tanya kepada Mas Reza Indragiri dari Yayasan Lentera Anak. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, baik Mas Reza, karena ini hiruk pikuk mengenai institusi pondok pesantren, seakan-akan kita lupa bahwa ada anak-anak bangsa yang sedang bersekolah di sana. Kalau membahasnya secara psikologis, ini bagaimana ya kemudian anak masih bersekolah di institusi yang sekarang diminta untuk dibubarkan? Seperti apa kajian dari Mas Reza? Pijakan berpikir saya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebut bahwa salah satu hak anak adalah hak pendidikan. Dan pada pasal lain kita bisa temukan bahwa ada sekian banyak kewajiban yang harus dipikul oleh negara, dalam hal ini pemerintah, masyarakat, dan orang tua, termasuk adalah memenuhi hak-hak anak tersebut. Berarti termasuk memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan. Alhasil terkait dengan aspek teknis, apakah dialihkan sekolahnya, diganti pengurusnya, dimodifikasi kurikulumnya. Saya pikir itu pada aspek teknis yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh pihak punya keinsapan yang sama. Bahwa ratusan atau bahkan ribuan santri tersebut, bagaimana santri di pesantren-pesantren lainnya, tetap harus terpenuhi hak-hak mereka untuk memiliki atau menjalani proses pendidikan. Ya, mungkin sekarang saya ke Pak Jajan. Pak Jajan, sebenarnya saat ini kan kita belum dengar statement dari pemerintah yang ingin membubarkan Al Zaitun meskipun desakannya seperti itu. Cukup bijak tidak sih mengingat banyak sekali santrinya? Bagaimana jika mereka sudah diajarkan paham yang salah? Kita tidak harus terlalu cepat ya mengatakan bahwa pemahaman dan pengamalan atau kurikulum Az-Zaitun itu sesat atau tidak standar. Kita tunggu investigasi pemerintah terkait dengan apakah kurikulum di sana itu tidak standar. Saya lebih ingin mengatakannya standar atau tidak standar. Karena pesantren dan madrasah di Indonesia itu bukan sesuatu yang tidak ada hukum di sana. Sudah ada standar pesantren dan ada standar kurikulum madrasah. Karena itu kita harapkan pemerintah segera mengeluarkan hasil evaluasi atau investigasi apakah misalnya pemahaman dan pengamalan agama yang muncul di video-video itu memang seperti itu adanya atau seperti apa. Tentu saja kita ingin mendapatkan validitas data yang objektif, yang ada unsur tabayun di sana, karena seandainya memang tidak standar, maka konsekuensinya Al Zaitun harus mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Kalau bergeming, tentu saja pilihan terakhirnya adalah tadi penutupan sesuai dengan harapan masyarakat. Sekali lagi, pesantren sebagai entitas yang di dalamnya ada undang-undang harus memenuhi kriteria-kriteria, indikator-indikator yang sesuai standar pemerintah. Memang kita tunggu hasil investigasi dari pemerintah terkait standar kurikulum pesantren maupun madrasah. Pak Jajan, mungkin paling sederhana ini deh gambar yang saya hadirkan saat ini. Ini ketika sholat, kalau tidak salah sholat Idul Adha yang safnya berjarak. Kita lihat dari yang paling sederhana saja. Ini gambarnya. Secara pendidikan, bagaimana kemudian mindset seperti ini, pemahaman seperti ini bisa diluruskan. Sementara mereka sudah mungkin setahun, lebih dari 2 tahun belajar bahwa sholat yang benar menurut guru mereka seperti ini. Ini bagaimana Pak Jajan? Ya, kita tunggu apakah hal ini merupakan sesuatu hal yang final bagi Al Zaitun. Atau itu bisa sesuatu yang bisa diubah melalui rekomendasi dari Kementerian Agama. Karena bagi saya yang harus juga dikonfirmasi adalah pandangan atau pemahaman Al Zaitun tentang kitab suci, tentang haji misalnya. Nah, sementara
foto yang hadir kepada kita tentang tata cara sholat itu masih sesuatu yang bisa didiskusikan, debatable. Oke, baik.